Di video kali ini saya akan membuat golok tebas menggunakan bahan bearing ataupun kelar ya. Dan untuk bearing ini sendiri bearing Japan ya. Pertama-tama seperti biasa kita potong terlebih dahulu dan kita ambil nanti bagian dalamnya ya. Untuk golok jenis ini sendiri beliau meminta saya untuk dibuatkan panjang kisaran 30 cm ya teman-teman. Langkah awal seperti biasa kita bakar terlebih dahulu ya. Kita bakar lalu nanti kita ambil bagian dalamnya saja. Dan ini prosesnya untuk membuka bearing ini sendiri kita menggunakan capit ya. Kita renggangkan lalu nanti kita ambil bagian dalamnya saja. Dan ini bagian luarnya kita luruskan terlebih dahulu ya. Selagi masih panas kita luruskan terlebih dahulu untuk nanti semisal mau dibuatkan golok ataupun dibuatkan pisau sudah lurus ya. Dan ini kita ambil bagian dalamnya, lanjut kita pelurusannya seperti biasa. Kita menggunakan jepitan yang sudah kita las ataupun kita modifikasi di pinggir paron ya. Dan ini kita luruskan terlebih dahulu, lanjut nanti kita ke proses pembentukan ya teman-teman. Untuk proses pembuatannya sendiri memakan waktu kisaran 2 sampai dengan 3 jam ya. Kenapa lama? Karena ini posisi bearing ini cukup lumayan keras ya. Itu pun 2-3 jam itu kita penempaannya saja ya, belum finishingnya, belum lagi nanti kita proses pembuatan sarungnya dan lain sebagainya. Dan ini kita bentuk ya bagian pangkal bilah ataupun ujung bilahnya ya, kita bentuk terlebih dahulu sesuai dengan yang diminta sama konsumen kita. Dikarenakan ini bearing tengahnya ada cekungan ya, kita harus ratakan ya. Sebisa mungkin kita ratakan. Nanti kita lanjut ke proses pembentukannya ya. Dan ini sudah mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Catatan ya untuk teman-teman semua, bila mana menggunakan bahan ini untuk golok tebas, saya rekomendasikan jangan terlalu tipis ya, ataupun jangan terlalu flat seperti golok sembelih. Dikarenakan untuk jenis bearing ini sendiri dia bahannya terlalu getas ya. Semisal kena benturan keras kadang-kadang bisa gompal ya teman-teman, bahkan parah-parahnya pun bisa patah. Itu pun tergantung proses penyepuhannya ya. Dan kita usahakan semaksimal mungkin, karena beliau sendiri meminta saya untuk membuatkannya berbahan bearing ya, kita buatkan saja ya. Yang terpenting kita sudah maksimal untuk membuatkan pesanan beliau. Dan untuk sebelum nanti kita kirim pasti ya kita coba terlebih dahulu, ditakutkan gagal ataupun sepuhannya terlalu muda ataupun terlalu tua, nanti kita bisa proses lagi ataupun kita olah lagi ya. Dan ini lanjut ke pembentukan paksinya teman-teman. Paksinya kita kasih panjang ya, kita kasih panjang, nanti kita kasih cincin juga di gagangnya supaya kuat juga ya. Karena beliau sendiri mengasih saya contohnya gagangnya tersebut memakai cincin ya. Dan untuk hasil penempaannya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Dan lanjut kita ke langsung ke pemolesan ya teman-teman, karena durasi terlalu panjang saya singkat ya, saya persingkat. Dan ini kita lanjut ke pemolesan untuk meratakan permukaan bilahnya sendiri ya. Kita buat langsung flat ya, ataupun kita buat langsung tajam. Ini posisi sebelum disepuh ya teman-teman, posisi sebelum disepuh, nanti kita sepuh. Dan untuk finishingnya sendiri nanti kita tidak terlalu susah ya untuk mengasahnya, dikarenakan beliau sendiri meminta saya untuk mengasahnya ataupun sudah terima siap pakai ya. Dan ini sudah mulai rapi ya teman-teman. Lanjut nanti kita ke proses penyepuhan ya. Dan bisa dilihat teman-teman untuk hasil pemolesannya, usahakan ya cukup rapi ya. Untuk pribadi saya ini sudah cukup rapi, akan tetapi masih ada lekukan sedikit ya, karena kita kalau habiskan terlalu tipis ya. Dan ini kita lanjut ke proses penyepuhan ya. Penyepuhannya seperti biasa kita menggunakan media air teman-teman. Kenapa kita menggunakan media air? Karena ini jenisnya jenis golok tebas dengan ketebalan 5 mm lebih ya. Saya pastikan cukup aman ya untuk proses penyepuhan media air ya. Dan ini proses penyepuhannya seperti biasa kita celup ya, seperempat ataupun sepertiga bagian mata bilahnya saja ya teman-teman. Usahakan untuk proses pencelupannya jangan sampai panasnya menyebar lagi ke bagian mata bilahnya ya teman-teman. Dan untuk hasil sepuhannya seperti ini, nanti kita lanjut ke proses tempering. Dan ini hasil sepuhannya ya, kita lanjut ke proses tempering ataupun penghangatan kembali bagian bilahnya supaya tidak mudah gompal ataupun tidak terlalu tua sepuhannya, dengan cara kita memolesnya memakai amplas susun. Nah untuk proses
tempering ini sendiri banyak ya yang berspekulasi kepada saya ataupun kepada postingan teman-teman juga, apakah tidak akan rusak bilahnya apabila digerindai lagi. Saya jawab di sini dan saya tegaskan di sini ya, tidak akan merusak bilahnya asalkan tahu caranya ya. Bisa diperhatikan untuk teman-teman semua, kita mengamplasnya dibantu dengan air ya. Usahakan hangatnya benar-benar merata ya, jangan sampai terlalu panas. Apabila terlalu panas nanti bisa juga merusak bilahnya ya teman-teman. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini teman-teman, siap nanti kita buatkan gagang dan sarungnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya. Silahkan bagikan video saya sebanyak-banyaknya apabila dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.